Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwatal iman, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Tidak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi yang kita muliakan, Nabi yang kita cintai, ya. Semoga selawat tercurah pada beliau, Rasulullah, keluarganya, para sahabat, dan kita semuanya sebagai umatnya yang semoga senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau sampai akhir hayat. Alhamdulillah kita sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW menjadikan kota Madinah ini adalah sebagai tanah haram. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni uharrimu bainal baitaiha. Yang artinya, sungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram. Dan aku menjadikan daerah ini juga sebagai tanah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah juga menyebutkan bahwa Madinah adalah tempat kembalinya iman. Dan hadisnya, Nabi pernah mengatakan, Innal imana la ya'zalul Madinah kama ta'zabul hajjah ila juhriha. Sungguhnya iman ini akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Hadis riwayat. Dan juga bersabda, Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al fa inni asba'u liman yamutu biha. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk meninggal wafat di kota Madinah, maka hendaknya lakukan hal ini. Karena aku akan memberikan syafaat bagi yang meninggal di sana. Hadis riwayat Muslim. Demikian keutamaan kota Madinah dan alhamdulillah sekarang berada di tanah tersebut, ya, di mana Nabi SAW tidak meninggal di sini, mendakwahkan Islam sampai Islam itu berada di segala segala penjuru dunia, sampai di kota Indonesia, di negara kita di Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam ini. Ketika kita memeluk Islam, berarti kita bisa mendapatkan pahala tersebut. Ingat ada tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah ini. Di antaranya Masjid Nabawi yang sudah kita sholat di dalamnya, ya. Ya, Masjid Nabawi, Masjid Nabi yang ada di kota Madinah. Ya. Mempunyai keutamaan juga. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, "La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid." Jangan kamu melakukan perjalanan jauh, ya, untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Hadar, wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Hadis dari Bukhari. Dan untuk kita ketahui para jemaah, sholat di Masjid Nabawi tidak sama dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Pahalanya lebih besar. Ya, Nabi mengatakan sholat di masjid hadza khairu min alfi sholat di siwahu ila Masjidil Haram. Yang artinya sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid yang selainnya kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim. Di sana juga di Masjid Nabawi ada yang namanya Raudhah. Nabi mengatakan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada namanya taman surga. Ya, sempatkan, ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di sana, ya. Tidak mudah juga ke sana, harus memiliki perjuangan, ya, harus antri, sabar di sana, ya. Berdoa karena insyaallah taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya tadi tentang Raudhah. Ada tempat yang lain nanti insyaallah kita akan kunjungi mudah-mudahan Allah mudahkan, ya, yaitu masjid pertama kali dibangun oleh Nabi SAW saat hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masjid ini dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa
min awal yaumin ahqqu an taquma fihi. Yang artinya seluruh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah dan pantas sholat di dalamnya. Yang dimaksud masjid, masjid Kuba. Sempatkan nanti kita sana, tapi jangan lupa nanti harus punya wudhu dulu di hotel ya. Karena untuk mendapatkan fadilah atau pahala umroh itu sendiri. Ya, walaupun belum umroh kita, tapi insya Allah sudah mendapatkan pahala umroh. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, "Man taqa'a fi baiti, tsumma ata masjid Quba, fa shalla fihi shalah, kana lahu ka'ajri." Yang artinya barang siapa bersuci di rumahnya, ya kita di hotel kan, lalu datang ke masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang Islam. Di kota Madinah ini juga ada namanya Masjid Qiblatain ya. Kalau sempat kita ke sana, kalau enggak ya nanti kita lewat saja memperhatikannya. Masjid Qiblatain adalah masjid kiblatnya artinya dua kiblat ya. Karena Nabi SAW di tempat ini ya ada sejarah besar di mana Nabi SAW memang dari awal mempunyai keinginan supaya kita dipindah ke Masjidil Haram. Ya. Nabi berdoa dan akhirnya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana awal kiblatnya sahabat Nabi itu sholatnya ke Masjidil Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa. Lalu dirubah ke Masjidil Haram. Hal ini ada di surat Al-Baqarah. Satu tempat kepada Allah mengatakan wajadaru taqad di bawah kita sama bahwa waliyatna kita yang artinya sungguh kami di wajah Muhammad mendengar dan sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kami sukai. Baik, nanti juga ada Jabal Uhud, Gunung Uhud, ya, Gunung Uhud dan makam syuhada. Semoga kita sehat, tetap semangat, dan kita doa kepada Allah untuk diberikan apa namanya ya, diberikan satu roh ya, semangat ya, roh semangat. Kita di sini bukan jalan-jalan biasa. Kita di sini adalah dalam itu ada banyak sekali pemandangan yang ada di tempat. Belum lagi nanti di kota-kota. Jabal Uhud, kota gunung di mana Nabi sangat senang sekali dengan itu. Di mana Nabi mengatakan ada Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita mencintai. Di tempat ini bagaimana mungkin pernah ada yang mendengar cerita ini ya, bahwa Nabi banyak kehilangan orang-orang mencintainya. Ya, para penghampir Quran banyak yang meninggal dunia, mereka mati syahid di antara seorang yang dicintai, sangat dicintainya adalah amannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, nanti juga mudah-mudahan bisa sana bahwa di sana ada makam ya, di mana tempat para syuhada Uhud itu dikuburkan. Kita doakan mereka. Kita doakan. Ya. Kemudian ya mudah-mudahan kita juga bisa parkir di kebun kurma. Mana kurma itu adalah penghasilan utama di kota Madinah ini ya. Pada Nabi SAW berbuka yang telah sunnah ketika kita puasa berbuka dengan kurma basah, tidak ada kurma kering, tidak ada dengan air. Ya semoga para jamaah semuanya bisa menikmati ya, perjalanan kita ini, manfaatkan keberadaan kita di kota Madinah ini untuk terus ibadah ya, sholat, tinggi, Quran, berselawat, doa zikir pagi dan petang dan kita baca saja ya. Sudah disampaikan ada sudah berkali level kan. Kemudian jangan banyak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi dosa. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah kita semuanya sampai selesai kita berangkat umroh, kita mendapatkan umroh yang makbulah, makbulah. Ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.